Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran matematika kelas 7 pagi ini telah memasuki bab 2 statistika. Subbab materi yang akan dipelajari pada bab 2 statistika yaitu A. Konsep statistika, B. Penyajian data, nanti ada 4 poin yang dibahas, dan C. Ukuran pemusatan data, nanti terdapat 3 poin yang dibahas. Dulu di SD atau MI kalian sudah bahas konsep statistika dan penyajian data. Yang diperdalam di kelas 7 MTS adalah pembahasan mengenai ukuran pemusatan data. Subbab A, kita ingat kembali konsep statistika. Untuk konsep statistika yang perlu diketahui yaitu pertama, statistik adalah kegiatan mengumpulkan, menyajikan, menyederhanakan, dan menentukan nilai tertentu dari data, serta menggunakan data tersebut untuk mengambil kesimpulan. Yang kedua, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Yang ketiga, populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki satu atau beberapa ciri yang sama. Yang keempat, sampel adalah bagian dari populasi. 5. Datum adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan dalam bentuk angka atau lambang. Dan 6. Data adalah kumpulan dari datum. Contohnya, misalkan populasi adalah seluruh siswa MTS Ali Maksum. Diambil sampelnya yaitu bagian dari populasi adalah siswa kelas 7A. Kemudian datum untuk informasi dalam bentuk lambang bisa kita ambil contohnya dari siswa kelas 7A. Misalkan ukuran sepatu Adnan Faiz 39. Jadi datanya bisa dinamakan data ukuran sepatu siswa kelas 7A. Nanti dapat dicontohkan datum-datum lainnya yaitu ukuran sepatu teman-teman lainnya di kelas 7A. Selanjutnya subbab B, penyajian data. Penyajian data yang pertama yaitu tabel. Sudah banyak yang tahu mengenai tabel. Langsung ke contohnya. Ibu meminta Ani mendaftar warna kesukaan dari 7 temannya. Diperoleh Budi menyukai warna biru, Ana menyukai warna merah, Siska menyukai warna kuning, Teddy menyukai warna merah, Tias menyukai warna merah, Eka menyukai warna hijau, Dewi menyukai warna hijau. Disajikan dalam tabel menjadi tabel warna kesukaan seperti ini. Buat 2 kolom dan 7 baris untuk mengisi nama dan warna sesuai kesukaan. Selanjutnya tabel seperti ini dapat diubah ke dalam bentuk tabel frekuensi atau banyak nilai tertentu menjadi kolom warna dan frekuensi, kemudian diisi banyaknya sesuai warna kesukaan. Biru ada 1 orang, merah ada 3 orang, kuning ada 1 orang, dan hijau ada 2 orang. Penyajian yang kedua, diagram batang. Ini merupakan diagram batang dari contoh soal sebelumnya. Mudah ya membuat diagram batang. Membuat batangan-batangan setinggi banyak warna kesukaan. Biru tadi ada 1, merah 3, kuning 1, hijau 2. Fungsi penyajian diagram batang memudahkan pembaca memahami maksudnya. Penyajian data poin ketiga yaitu diagram garis. Ditampilkan diagram garis seperti pada layar. Dari diagram garis tersebut diperoleh tabel frekuensi penjualan handphone dan laptop. Bisa kalian perhatikan pada diagramnya untuk mencocokkan tabelnya. Kita mulai dari penjualan handphone yaitu yang garis biru. Januari ada 8, Februari ada 2, Maret ada 14, April ada 5, kemudian masih segaris Mei ada 5, dan Juni ada 12. Kemudian yang garis merah penjualan laptop. Januari ada 4, Februari ada 10, Maret ada 2, April ada 10, Mei ada 5, dan
Juni ada 8. Penggunaan diagram garis biasanya untuk data kontinu atau berkelanjutan, jadi berfungsi memudahkan pembaca memahami suatu proses. Penyajian data yang keempat adalah diagram lingkaran. Disediakan tabel pekerjaan dan frekuensinya. Poin A, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Kita cari dulu total frekuensinya, yaitu 20. Jadi caranya untuk mencari PNS 7/20 dikali 100%. Kenapa bisa 7/20? Ini seperti saat kita membuat pecahan, karena PNS-nya ada 7 dari 20 orang yang ada, dan dikali 100% supaya mengubah ke dalam bentuk persen. Hasilnya ada 35%. Kemudian petani 6/20 kali 100%, hasilnya 30%. Pedagang 5/20 kali 100%, hasilnya 25%. Dan pekerjaan lain-lain 2/20 kali 100%, hasilnya 10%. Selanjutnya kita siapkan lingkarannya dulu. Total persennya nanti harus 100%. Terlihat dari hasil persen yang didapat, 35%, 30%, 25%, 10% dijumlahkan adalah 100%. Kita buat garis bantu berupa garis putus-putus seperti ini, maka menjadi 4 bagian masing-masing 25%. Kita masukkan satu persatu hasil hitungan persen pekerjaan tadi. Ambil dulu bentuk persen yang mudah, yaitu pedagang 25%, kita buat garis tebalnya. Kemudian sekarang petani dulu 30%, kita kira-kira ambil 5% seperti ini. Jadi ini adalah petani 30%. Kita hapus garis bantunya. Kemudian bagian sini yang awalnya 25%, tersisa 20%. Kita masukkan pekerjaan lain-lain 10%. Jadi membagi dua bagian ini kita namakan lain-lain 10%. Sisanya 10% dan 25%. Kita hapus garis bantunya untuk PNS sebanyak 35%. Jadi diagram lingkaran dalam bentuk persennya seperti ini. Penyajian data poin B, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Datanya masih sama mengenai contoh sebelumnya, total frekuensinya yaitu 20. Perlu diketahui dulu total derajat lingkaran adalah 360 derajat. Jadi caranya untuk mencari PNS 7/20 dikali 360 derajat. Kenapa bisa 7/20? Alasannya masih sama karena PNS ada 7 dari 20 orang. Dan dikali 360 derajat supaya mengubah ke dalam bentuk derajat. Hasilnya PNS ada 126 derajat. Kemudian petani 6/20 dikali 360 derajat. Hasilnya 108 derajat. Kemudian pedagang 5/20 kali 360 derajat. Hasilnya 90 derajat. Dan yang terakhir pekerjaan lain-lain 2/20 dikali 360 derajat. Hasilnya 36 derajat. Selanjutnya kita siapkan lingkarannya. Total derajatnya nanti harus 360 derajat. Terlihat juga dari hasil derajat yang didapat. 126 derajat, 108 derajat, 90 derajat, dan 36 derajat. Jika dijumlahkan adalah 360 derajat. Kita buat garis bantu, maka menjadi 4 bagian masing-masing 90 derajat. Kita masukkan satu persatu hasil hitungan derajat pekerjaan tadi. Ambil dulu bentuk derajat yang paling mudah, yaitu pedagang ada 90 derajat. Kita buat garis tebalnya. Kemudian sekarang petani dulu 108 derajat. Kita kira-kira ambil 18 derajat seperti ini. Jadi ini adalah petani 108 derajat. Kita hapus garis bantunya.
Kemudian bagian sini yang awalnya 90 derajat, tersisa 90 kurangi 18 derajat, yaitu 72 derajat. Kita masukkan pekerjaan lain-lain 36 derajat. Jadi membagi dua bagian ini kita namakan lain-lain 36 derajat. Sisanya 36 derajat dan 90 derajat. Kita hapus garis bantunya untuk PNS sebanyak 126 derajat. Jadi diagram lingkaran dalam bentuk derajatnya seperti ini. Selanjutnya subbab C, ukuran pemusatan data. Yang pertama rata-rata atau bisa disebut dalam bahasa matematika mean. Rata-rata atau mean adalah suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Contoh, penjualan daging ayam potong milik Bu Aminah dalam satu minggu yaitu Senin 50 kilo, Selasa 40 kilo, Rabu 25 kilo, Kamis 35 kilo, Jumat 55 kilo, Sabtu 65 kilo, dan Minggu 80 kilo. Berapakah rata-rata daging ayam yang terjual setiap hari? Maka cara menjawabnya, kita jumlahkan penjualan setiap harinya, kemudian dibagi banyak datanya, yaitu 7. Jadi 50 tambah 40 tambah 25 tambah 35 tambah 55 tambah 65 dan tambah 80 dibagi 7. Hasilnya 350 bagi 7 yaitu 50. Jadi rata-rata daging ayam yang terjual setiap hari adalah 50 kilo. Nah, sekarang untuk contoh mencari rata-rata yang diketahui tabel frekuensi. Contohnya, tabel data nilai ulangan matematika. Seperti pada layar, bisa dilihat. Yang ditanyakan nilai rata-ratanya adalah, maka cara menjawabnya, sebelumnya kita ketahui dulu cara membacanya. Di sini yang mendapat nilai 5 ada 7 orang, yang mendapat nilai 6 ada 5 orang, yang mendapat nilai 7 ada 5 orang, dan seterusnya. Maka rata-ratanya adalah menjumlahkan perkalian masing-masing nilai dengan banyaknya frekuensi menjadi 5 kali 7 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 kali 5 ditambah 8 kali 3 ditambah 9 kali 6 ditambah 10 kali 4 dibagi 30. Dibagi 30 karena total banyaknya ada 30. Hasilnya 35 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 24 ditambah 54 ditambah 40 dibagi 30. Menjadi 218 dibagi 30, hasilnya 7,266 sekian, dibulatkan menjadi 7,3. Jadi rata-ratanya adalah 7,3. Kesimpulan rata-rata yaitu jumlah nilai data dibagi banyak data. Kemudian poin kedua adalah median, yaitu median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Kemudian poin ketiga, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam data. Kita pahami ke contoh-contohnya. Tentukan median dan modusnya. Ada 4 poin dan masih data acak belum berurutan. Kita jawab, yang A diurutkan dari yang terkecil menjadi seperti ini. Ternyata data tersebut ada 11 atau ganjil. Kita cari median atau nilai tengahnya, didapat 75. Kemudian modusnya, nilai yang sering muncul adalah 82 karena muncul lebih banyak dari angka lainnya, yaitu 2 kali. Yang lainnya hanya sekali, maka modusnya 82. Yang B diurutkan dulu, dan data B ternyata ada 12 atau genap. Kita cari tengahnya, terletak di sini. Maka mediannya 6 ditambah 7 bagi 2 yaitu 13 bagi 2, hasilnya 6,5. Modusnya tidak ada. Kenapa? Karena semua angka muncul dengan jumlah yang sama. Jadi tidak ada yang paling banyak muncul.
Lanjutan contoh soal yang sama, data C diurutkan dan diketahui data ada 10 atau genap, maka mediannya ada di sini. Jadi mediannya 174 ditambah 175 dibagi 2 yaitu 349 dibagi 2, hasilnya 174,5. Modusnya adalah angka 172 dan 175 karena kedua bilangan tersebut muncul 2 kali, yaitu lebih banyak dari angka lainnya yang hanya muncul 1 kali. Kemudian yang D diurutkan seperti ini. Data tersebut ada 15 atau ganjil, maka mediannya ada di tengah yaitu 6. Kemudian modusnya adalah 5, 7, dan 8. Karena ketiga bilangan tersebut muncul 3 kali, yaitu lebih banyak dari angka lainnya. Angka 2 muncul sebanyak 2 kali, angka 3 muncul 1 kali, angka 4 muncul 1 kali, dan 9 juga hanya muncul 1 kali. Terlihat dari contoh-contohnya, data ganjil pasti tengah-tengahnya ada 1 angka, sedangkan untuk data genap pasti tengah-tengahnya ditambah dan dibagi 2. Jadi kesimpulan secara matematis, letak median dapat dicari dengan rumus jika data genap gunakan xn/2 ditambah xn/2 ditambah 1/2, dan jika datanya ganjil n+1 dibagi 2 dengan keterangannya xn yaitu data ke n dan n adalah jumlah data. Rumus ini sangat berfungsi untuk digunakan pada tabel frekuensi mencari median dan modus. Jika masih data sederhana atau biasa disebut data tunggal, seperti contoh A sampai D ini, kalian cukup dengan memperlihatkan bagian mana yang merupakan median dan modusnya. Sekarang untuk contoh median dan modus tabel frekuensi. Silahkan diperhatikan dengan cermat. Data tinggi bibit pohon adenium. Disajikan datanya, tentukan median dan modusnya. Pertama, kita buat tambahan kolom frekuensi kumulatif seperti ini. Ini digunakan untuk mengetahui jumlahan frekuensi setiap baris atau mengetahui urutan data. Cara mengisinya, baris pertama 5, ditambahkan frekuensi baris kedua menjadi 11, ditambah frekuensi baris ketiga menjadi 16, ditambah frekuensi baris terakhir menjadi 19. Jadi dapat kita ketahui tinggi pohon 8 cm ada 5, yaitu di urutan 1 sampai 5, kemudian tinggi pohon 9 cm ada 6, yaitu di urutan 6 sampai 11, dan seterusnya. Itu juga dapat mengartikan data tersebut totalnya ada 19 atau ganjil, dan data tersebut telah urut sesuai dari yang terkecil. Sekarang kita cari letak mediannya dulu. Karena ganjil, rumusnya n tambah 1/2, maka 19 ditambah 1/2, 20/2 yaitu 10. Jadi letak mediannya ada di urutan ke-10, dan urutan ke-10 ada di sini, maka nilai mediannya yaitu 9. Sedangkan modus untuk tabel frekuensi sangat mudah mencarinya. Kita cari yang paling banyak frekuensinya yaitu 6, maka modusnya adalah 9 juga. Sekali lagi untuk contoh median dan modus tabel frekuensi. Sekarang mengenai data uang saku sekelompok siswa. Tentukan median dan modusnya. Langkah pertama sama, kita mulai dengan membuat frekuensi kumulatif atau bisa disingkat FK. Diperoleh 2, 4, 6, 10, dan 12. Jadi data tersebut genap.
totalnya ada 12. Jika diartikan, berarti anak yang membawa uang saku 6.000 ada 2 di urutan 1 sampai 2. Yang membawa 6.500 ada 2 di urutan 3 sampai 4. Yang membawa 7.000 ada 2 di urutan 5 sampai 6. Yang membawa 7.500 ada 4 di urutan 7 sampai 10, dan 8.000 ada 2 di urutan 11 sampai 12. Jadi tadi datanya diperoleh genap. Letak medianya xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Jadi datanya tadi 12 per 2 ditambah data 12 per 2 ditambah 1 per 2. Data 12 per 2 maka data 6. Data 12 per 2 ditambah 1 artinya data 7. Jadi data 6 ditambah data 7 per 2. Kita cari letak data 6 dan data 7 pada FK untuk mencari nilai mediannya, yaitu ada di antara urutan ini. Maka nilai mediannya di antara 7.000 dan 7.500. Jadi 7.000 ditambah 7.500 per 2 sama dengan 14.500 bagi 2 sama dengan 7.250. Itu mediannya. Kemudian modusnya adalah frekuensi yang paling banyak, yaitu 4. Maka modusnya 7.500. Tugasnya sudah diberikan langsung dari Bu Novi untuk dikerjakan dengan berkelompok, minimal 4 orang dalam satu kelompok. Dikerjakan 4 orang jadi 1 disobekkan kertas. Jangan lupa tulis nama anggota dan kelasnya. Minggu depan bisa dikumpulkan ke Bu Novi. Pelajaran hari ini kita sudah menyelesaikan bab 2 yaitu statistika. Mengenai konsep statistika, penyajian data, dan ukuran pemusatan data. Pertemuan selanjutnya adalah bab 3 himpunan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.